Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kak Doni di Bimbel Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, hari ini kita akan membahas materi kelas 12 untuk UTBK ya, dengan materi mekanika. Oke, sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini untuk soal nomor 1 katanya ada sebuah benda dilepas dari ketinggian 80 meter. 2 detik setelah jatuh benda pada ketinggian. Nah, kalau bisa kakak ilustrasikan, ini jika ada sebuah gedung, kita ingin menjatuhkan sebuah bola, ya, katanya tingginya 80 meter. Nah, setelah 2 detik, benda pada ketinggian, kita anggap saja 2 detiknya di sini ya. Maka yang ditanya adalah ketinggian dari sini sampai sini. Ya adik-adik. Oke. Untuk soal nomor 1 ini materinya adalah mengenai gerak jatuh bebas ya, GJB. Sehingga untuk gerak jatuh bebas ini tidak memerlukan V0 ya. V0-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita analisa apa yang diketahui pada soal. Nah, yang diketahui itu ketinggiannya ya, H-nya sama dengan 80 meter dan T-nya adalah 2 sikon. Nah, yang ditanya adalah kita buat saja aksennya. Nah, untuk menjawabnya di sini kata lain V0-nya adalah sama dengan 0. Ya. Oke. Untuk rumusnya sendiri adalah PT sama dengan V0 kuadrat ditambah plus minus setengah GT kuadrat. Nah, sebelumnya untuk mengetahui tingginya, kita harus tahu dulu jarak setelah ditempuhnya selama 2 detik. Nah, jadi kita harus tahu dulu selama 2 detik itu berapa jarak yang sudah ditempuhnya, ya. Sehingga rumusnya S sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat ya. Jadi S sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Oke, langsung saja ini V0-nya 0 ditambah setengah kali 10 dikali T-nya 2 ya. Maka S sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 meter. Nah, jadi selama 2 detik dia menempuh jarak 20 ya. Yang ditanyakan ketinggian dari dasar nih. Berarti maka H aksen sama dengan H dikurang S di sini. Berarti 80 dikurang 20 itu sama dengan 60 meter. Maka tingginya sebelum mencapai dasar itu sebesar 60 meter. Oke adik-adik, maka jawabannya adalah E. Nah, oke, selanjutnya di sini ada katanya jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan 0, maka jadi kita analisa nih, kalau kecepatan rata-rata suatu benda 0, maka pada faktanya apa yang terjadi ya? Ini materinya mengenai GLB dan GLBB ya. GLB dan GLBB. Nah, di mana katanya di sini catatannya V rata-ratanya sama 0, sama dengan 0. Nah, jadi dia ini lebih ke GLB ya. Lebih ke untuk kecepatan yang 0 itu berarti bendanya bisa berarti diam ya. Diam karena tidak memiliki kecepatan 0. Tapi bisa juga benda itu disebut bergerak.
Nah, kalau bergerak gimana nih kecepatannya 0? Nah, kecepatannya 0 itu dengan catatan berarti dia bergerak tapi tidak berpindah. Ya, benda itu bergerak tapi dia tidak berpindah. Jadi di sini kecepatan rata-ratanya 0 itu ada dua keadaan. Bisa disebut benda itu diam karena tidak memiliki kecepatan. Tapi bisa juga disebut bergerak dengan catatan bendanya tidak berpindah. Jadi bisa kakak simbolkan dengan perpindahannya itu sama dengan 0, ya. Maka option yang paling sesuai dengan jawabannya itu adalah D, ya. Tidak berpindah ya. Jadi dari titik awal ke sana kemari, tapi kembali lagi ke titik awal. Perpindahan nilai perpindahannya 0. Nah, oke. Selanjutnya untuk SP nomor 3, di sini katanya ada sebuah mobil melintasi jalan yang lurus selama 40 menit dengan kecepatan tetap 1,5 km per menit. Lalu berbalik arah sejauh 30 km dengan kecepatan yang sama. Besar kecepatan rata-ratanya adalah, jadi kalau bisa kakak ilustrasikan ini seperti dia kita buat saja melaju ke kanan itu selama 40 menit dan kecepatannya 1,5. Nah, dia melaju ke kanan dengan catatan waktu sekian dan kecepatannya sekian, tapi jaraknya tidak diketahui. Nah, lalu dia berbalik. Nah, ketika berbalik yang diketahui adalah jaraknya dan kecepatannya tetap. Nah, yang ditanya adalah kecepatan rata-ratanya. Nah, ini bisa dengan cepat kita kerjakan. Kalau adik-adik teliti, amati saja kecepatan rata-ratanya karena itu yang ditanya. Dia tadi melaju dengan kecepatan tetap. Katanya berbalik dengan kecepatan yang sama. Berarti kan kecepatannya tetap tidak berubah. Maka kecepatan rata-ratanya ya 1,5. Itu saja ya. Jadi soal cerita ini membawa kita jauh kemana-mana bercerita ya kan, tapi jawabannya tetap 1,5. Nah, kalau dibuktikan dengan secara teori bisa saja kita cari dulu S yang keadaan pertama ya. S sama dengan V kali T. Maka ini 40 kali 1,5 itu sama dengan 60 km. Nah, selanjutnya yang kedua ini yang tidak ada adalah waktunya ya. Ya, waktunya. T sama dengan S per V. Maka ini 30 bagi 1,5 itu 20 sekon. 20 menit ya, satuannya menit ya. Karena kita ubah. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai dari kecepatan rata-rata, dia balik ke konsep awal. S sama dengan V kali T. Nah, kalau kita mau menghitung kecepatan rata-ratanya, berarti V sama dengan S dibagi T. Karena dia kecepatan rata-rata, maka ini delta S, ini delta T. Selanjutnya kita masukkan saja yang sudah didapatkan di dalam soal. Berarti ini S2 dikurang S1 ya, 60 dikurang 30. Dan waktunya 20, 40 dikurang 20. Maka adik-adik bisa mengumpulkan jadi 30 bagi 20 sama dengan 1,5 km per menit. Sama kan? Balik lagi kita ke dalam soal.
Nah, kalau adik-adik tadi memahami soalnya baik-baik, kata demi kata, maka tidak usah mencari, langsung dapat jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal pengantar nomor 4. Di sini ada katanya sebuah sistem tata surya terdiri atas beberapa planet dan sebuah matahari. Energi kinetik sebuah planet yang bergerak melingkar mengelilingi matahari adalah, nah jadi di sini katanya ada sebuah matahari dikelilingi oleh planet, ya. Nah, yang ditanya adalah ini planetnya saya ilustrasikan mengelilingi seperti ini, ya. Nah, yang ditanya adalah energi kinetik planetnya. Karena energi kinetik ini adalah setiap benda yang memiliki kecepatan itu pasti memiliki energi kinetik, ya. Yang ditanya adalah hubungan energi kinetik planet dan oke adik-adik. Nah, di sini materinya mengenai tentang hukum gravitasi Newton. Nah, di sini di mana Newton mendapatkan sebuah temuan mengenai gravitasi di dalam dan di luar bumi, ya. Oke, di mana dalam temuan si Newton itu dia menemukan ternyata gaya antara planet dan matahari itu berbanding lurus dengan nilai gravitasi massa planet itu sendiri, massa matahari dan massa planet itu sendiri dibagi dengan kuadrat jarak keduanya, ya. Jadi bunyi hukum gravitasi Newton seperti ini. Ternyata di antara planet dan matahari itu terdapat sebuah gaya, ya, yang sebanding dengan gravitasi antara keduanya dikali dengan massa matahari, massa planet dibagi kuadrat jarak keduanya. Inilah yang disebut R, ya. Jadi di situ R jarak bukan jari-jari matahari maupun planet. Nah, selanjutnya dari temuan si Newton ini dia mendapatkan nilai energi kinetik yang ada ketika planet mengelilingi mataharinya sebesar energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Karena dia mengelilingi berarti ini kecepatannya kita buat kecepatan orbit, ya. Kakak buat. Nah, bisa disederhanakan itu menjadi G M per 2R, ya. Jadi temuan si Newton mengenai energi kinetik rumusnya Eka sama dengan G kali M kali M per 2R. Ini M besarnya massa matahari, M kecil massa planet. Nah, ketika kita sudah mendapatkan rumus, kita balik lagi ke soal, kita analisa soalnya. Nah, energi kinetiknya itu katanya kan sebanding, kita analisa ya, mulai dari E, berbanding terbalik dengan R planet. Berbanding terbalik, ya berbanding terbalik ya, tapi ini bukan R planet, bukan jari-jari planet, ini jarak keduanya ya, berarti ini salah. Berbanding, sebelumnya adik-adik ini namanya berbanding lurus atau sebanding ya, kakak buat sebanding. Nah, ini berbanding terbalik. Yang di bawah itu namanya berbanding terbalik. Oke, selanjutnya yang B berbanding terbalik dengan massa planet. Kalau kita analisa bukan berbanding terbalik ya, tapi sebanding. Maka ini salah. Berbanding terbalik dengan R matahari.
berbanding terbalik dengan X, tapi bukan jari-jari matahari, tapi jarak keduanya. Berarti ini tetap salah. Sebanding dengan R orbit, tetap R itu berbanding terbalik sebanding dengan massa matahari. Ya, sebanding, sama-sama di atas. Maka jawabannya adalah A. Itu artinya apa? Jika massa matahari semakin besar, maka energi kinetiknya juga semakin besar pula. Atau ketika jaraknya semakin dekat, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Oke adik-adik. Oke, selanjutnya ada soal pengantar nomor 5. Di sini katanya sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40. Setelah 5 detik, besar kelajuannya adalah, kalau kita analisa ini katanya dilempar vertikal ke atas, berarti ini pembahasannya adalah mengenai gerak vertikal ke atas ya. Ini mengenai gerak vertikal ke atas atau biasa dikenal dengan GVA. Nah, untuk GVA ini kebalikan dari GGB atau gaya jatuh gerak jatuh bebas, di mana kalau gerak vertikal ke atas ini harus membutuhkan V0 ya. V0-nya ini ada. Sebaliknya VT-nya ini 0. Karena ketika kita campakkan benda ke atas, itu ketika mencapai suatu titik itu pasti akan jatuh ke bawah karena gravitasi bumi. Jadi ketika di atas di puncak nih, VT-nya dia 0. Nah, oke, selanjutnya kita analisa apa yang diketahui pada soal. Di sini diketahui katanya kecepatan awalnya V0 ya. Setelah 5 detik T, besar kelajuannya, yang ditanya VT-nya ya. Jadi kalau bisa kakak ilustrasikan, ini ada sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, setelah 5 detik ini nanti kan bolanya kembali lagi ini. Kita tidak tahu posisinya ketika 5 detik ya. Yang ditanya hanya kelajuannya. Bisa saja di sini, bisa saja di sini, bisa atau ketika jatuh kembali ya. Yang pasti yang ditanyanya adalah kecepatannya ketika 5 detik. Oke adik-adik. Nah, untuk menjawab soal ini, rumus PT yang sudah dijabarkan dari GLB dan GLBB itu menjadi VT sama dengan V0 dikurang GT ya. Jadi rumus ini diturunkan dari rumus GLB dan GLBB. Oke, selanjutnya karena yang dibutuhkan sudah ada di soal, maka kita bisa langsung saja kita ubah itu menjadi VT itu 40 dikurang 10 dikali 5 ya. Maka ini hasilnya 40 dikurang 50. Maka kecepatan akhirnya ketika 5 detik itu minus 10 meter per sekon. Jadi mana ada sih kecepatan negatif, nilainya negatif ya kan? Jadi negatif di sini itu menandakan benda atau bolanya menuju ke bumi atau ke bawah ya. Jadi kalau tadi ilustrasinya seperti ini, maka 5 detiknya itu berada di kondisi yang kedua ini ya, menuju ke bawah. Bukan 5 detiknya berada di ke atas. Ya, itu menandakan negatifnya. Jadi setelah 5 detik dia sudah turun dan kecepatannya nilainya seperti itu definisinya ya. Maka opsinya itu adalah A. Oke adik-adik, untuk
soal pengantaran ke-6. Selanjutnya ada kereta api yang bergerak lurus dengan kecepatan 108 km per jam. Nah, di dalam kereta itu ada Hilmi, dia berlari 3 meter per sekon, tapi berlawanan dengan gerak kereta. Nah, kelajuan Hilmi terhadap stasiun awal adalah, jadi ini ada sebuah stasiun kereta api yang sedang melaju. Kita buat saja ke sana ya. Nah, kelajuannya itu sebesar 108 km per jam, meninggalkan stasiun. Nah, selanjutnya ada seorang bernama Hilmi. Nah, dia berlari di dalam kereta, tapi kalau keretanya dia ke sana, maka Hilmi berlari ke kiri melawan arah kereta ya, tapi tetap di dalamnya dengan kecepatan katanya 3 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah kelajuan Hilmi terhadap stasiun. Oke ya adik-adik. Nah, di sini dia berbicara mengenai GLB dan GLBB juga, tapi lebih ke aplikasinya ya. Kalau kita berpikir secara logika, kecepatan Hilmi meninggalkan stasiun ini seharusnya lebih kecil ya daripada kereta itu sendiri. Coba kita analisa. Diketahui volume kecepatan keretanya itu adalah 108 km per jam ya. Sementara kecepatan si Hilmi itu 3 meter per sekon. Yang ditanya adalah kelajuan Hilmi, kita buat aksen ya, setelah meninggalkan stasiun. Oke, maka kecepatan Hilmi terhadap stasiun itu berarti kecepatan kereta dikurang kecepatan Hilmi di dalam kereta ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita analisa dulu soalnya. Kalau kita perhatikan ini masih dalam bentuk kilometer per jam, jadi harus disamakan dengan ini ya. Maka kita konversi terlebih dahulu. Ini 108 km ke meter itu dikali 1000, 1 jam itu 3600. Maka ini bisa mati 1000 ya, 1080 dibagi 36 itu sekitar 30 meter per sekon ya. Oke, selanjutnya kalau sudah sama, maka kecepatan Hilmi meninggalkan stasiun itu sebesar 30 dikurang 3, maka kecepatan Hilmi menjadi 27 meter per sekon ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dia lebih kecil. Nah, tapi nilainya lebih besar dari awalnya karena dia berada di atas kereta yang sedang berjalan. Maka jawabannya adalah C. Oke adik-adik, sekianlah pembahasan kakak mengenai mekanika. Semoga pembelajaran dari kakak ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jika adik-adik masih ada yang belum paham, silakan ditanya di grup yang sudah disediakan. Tetap semangat bersama Bimbel Master ini. Manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.